Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A3 akan mempresentasikan hasil proposal kami tentang website Demic Life. Dari saya sendiri, nama saya Eri Harinanto. Saya akan mulai. Yang pertama adalah latar belakang. Kita tidak tahu kapan masa epidemik ataupun pandemik akan terjadi, terutama pada masa pandemik sekarang ini. Karena pada masa pandemi ini, maka diterapkan yang namanya social distancing atau disebut juga pembatasan sosial. Social distancing adalah serangkaian tindakan intervensi non-farmasi yang dimasukkan untuk mencegah penyakit menular dengan jarak fisik antara satu orang dan orang lain serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain. Salah satu caranya adalah tetap di rumah selama mungkin jika tidak ada keperluan penting. Tetapi pada saat ini masih banyak orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan dikarenakan tidak betahnya di rumah. Oleh karena itu, kami menciptakan proposal website yang bernama Demic Life. Demic Life adalah website edukasi yang tentang cara melakukan social distancing dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berikutnya adalah ruang lingkup proyek atau proyek scope. Demic Life itu bertujuan untuk mereka yang ingin butuh bantuan dalam menghadapi suasana pandemik atau epidemik. Demic Life ditujukan untuk masyarakat umum supaya mereka mendapat himbauan untuk melakukan social distancing, menjaga kesehatan, dan membantu menghadapi kehidupan sehari-hari agar tidak melanggar protokol kesehatan. Tujuan Demic Life adalah yang pertama adalah memperluas himbauan masyarakat untuk melakukan social distancing. Yang kedua adalah memberikan saran dalam menjaga kesehatan dan kebugaran. Yang ketiga adalah membantu masyarakat dengan cara memberikan tips and tricks cara melewati kehidupan sehari-hari dalam suasana kehidupan pandemik, begitu pula epidemik. Berikutnya adalah manajemen proyek yang akan dijelaskan temanku ini. Manajemen proyek. Manajemen proyek kami ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, struktur proyek. Yang kedua, jadwal pelaksanaan. Yang ketiga, tim dan pembagian kerja. Yang keempat, manajemen komunikasi. Dan yang terakhir, yang kelima, fase-fase proyek. Struktur proyek. Seorang manajer proyek akan dipilih untuk memberikan pengarahan dan informasi kepada anggota proyek yang lain, yang nantinya diharapkan dapat menciptakan solusi desain dan pengembangan bagi aplikasi web kami. Jadwal pelaksanaan. Untuk jadwal pelaksanaan telah terbagi menjadi 4 segmen. Yang pertama, presentasi proposal pertama yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2020. Yang kedua, presentasi proposal kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020. Yang ketiga, presentasi progres tahap pertama yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 dan 19 November 2020. Yang terakhir, yang keempat, adalah presentasi akhir dan demo yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 dan 17 Desember 2020. Tim dan pembagian kerja. Untuk pembagian kerja setiap anggota kelompok kami adalah Eri Haryanto yang berperan sebagai pemimpin dan proyek Demic Life serta membantu dalam hal programming maupun desain. Yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Zaki Mufli Rizafwan, yang berperan sebagai programmer utama untuk website Demic Life. Yang ketiga, Muhammad Fadil Adha, yang berperan sebagai desainer utama untuk website Demic Life kami. Manajemen komunikasi. Di dalam hal berkomunikasi dengan sesama anggota dalam proyek ini, kami menggunakan lebih dari satu macam cara untuk berkomunikasi untuk memastikan kinerja setiap anggota proyek kami agar lebih sinergis dan lebih efisien dalam proses pengembangan aplikasi web kami. Bentuk komunikasi yang kami pakai yakni pertama, video conference yang kami gunakan adalah Google Meeting dan Zoom Meeting. Yang kedua ada email yang kami gunakan adalah Gmail. Yang ketiga adalah texting yang kami gunakan adalah Line Chat dan WhatsApp. Yang terakhir, keempat, ada project blog yang kami gunakan adalah web project management yang bernama Trello. Selanjutnya fase-fase proyek. Yang pertama fase penandatanganan, preview dan penandatanganan. Action items-nya review dan
penandatanganan proposal. Selanjutnya fase planning, action items-nya analisis yang dibutuhkan. Yang kedua design review dan penyetujuan dari daftar fitur untuk aplikasi web. Selanjutnya fase integrasi desain dan pengembangan. Yang pertama mendesain dan mengembangkan struktur database. Yang kedua mengembangkan skema navigasi dari portal web. Yang ketiga mengembangkan dan mengintegrasi fitur-fitur. Yang keempat mendesain user interface untuk aplikasi web. Selanjutnya yang terakhir pengembangan aplikasi web. Lalu fase testing. Yang pertama mereview kembali portal web, mengetes semua link, kolom-kolom dan integrasi aplikasi untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Yang ketiga menyerahkan hasil akhir analisis tes untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya fase final handover. Yang pertama menyerahkan kepemilikan dari produk aplikasi web tersebut. Yang kedua peluncuran ke dalam server yang aktif. Selanjutnya fase maintenance dan support. Pertama membentuk tim yang didedikasikan untuk maintenance dan pelayanan. Yang kedua penambahan fitur-fitur baru atas izin pemilik aplikasi web. Selanjutnya deliverables. Bagaimana yang kita tahu, di masa sekarang ini internet sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Berbagai hal dapat dilakukan secara daring, seperti sistem pembelajaran, pencarian informasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, kami membuat web yang berisikan tentang bagaimana menjaga kesehatan dan pola hidup di masa pandemi ini. Manfaat kami membuat web ini adalah untuk menjaga kesehatan dan pola hidup di masa pandemi ini. Yang dimana kita tahu di masa pandemi sekarang diperlakukan PSBB. Maka kami membuat web yang berisikan paduan-paduan berolahraga di rumah dan menjaga pola makan yang sehat. Bagaimana kita tahu dari kedua itu adalah cara-cara menjaga kesehatan. Dan saya berharap dengan membuat web ini meningkatkan kesadaran masyarakat agar saling menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.